Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di Dinas Kesehatan. Ini teman-teman ya. Hari ini saya ada di Dinas Kesehatan. Rencananya mau swab ya, karena di tempat tinggalku, di kelurahanku, dan ada beberapa kelurahan di kabupatenku itu ada yang positif. Jadi kami itu dianjurkan untuk di swab. Nah, sebenarnya takut juga ya teman-teman. Cuman ya kita harus mematuhi apa yang menjadi protokol atau anjuran dari pemerintah. Kalau kita disuruh datang untuk swab ya kita harus datang untuk sebagai peran aktif kita untuk melawan virus corona ini dan juga menekan resiko penyebarannya. Ya, seperti apa nantinya ya teman-teman. Gimana rasanya saat diswab, sakit gak sih teman-teman? Cuman ya sudahlah, saya juga penasaran, ingin tahu hasilnya karena kan selama ini juga kontak-kontak dengan banyak pasien. Doakan ya teman-teman, semoga hasilnya negatif. Ya sudah, kalau gitu saya mau masuk dulu. Dah. Ya, pada saat tiba kita langsung mengisi biodata ya teman-teman, seperti nama, nomor HP, dan sebagainya. Selanjutnya kita mengisi form seperti riwayat perjalanan kita, berapa orang tinggal satu rumah, seperti itu. Ini saatnya dimulai. Wah, deg-degan ya teman-teman. Tapi kita harus memberanikan diri supaya kita juga tahu kan hasilnya seperti apa, dan kita sangat berharap hasilnya itu negatif. Karena kasus COVID ini sudah semakin banyak ya teman-teman. Jadi kita juga sebagai masyarakat harus bisa menyadari bahwa COVID ini bukan merupakan aib. Karena virus COVID ini bisa menginfeksi siapa saja, termasuk kita sendiri. Bukan hanya masyarakat biasa, tetapi juga tenaga-tenaga medis, kepala-kepala daerah, bahkan menteri bisa saja terinfeksi COVID. Sehingga melalui video ini juga saya ingin menghimbau kepada masyarakat semuanya, jangan mengucilkan pasien-pasien yang sudah terbukti positif dengan hasil swab. Justru kita harus mensupport, kita harus memberikan dukungan kepada mereka semuanya, sehingga mereka mau mentaati dan mematuhi protokol isolasi mandiri yang dianjurkan pemerintah. Karena ketika kita bully teman-teman, maka mereka semakin merasa dikucilkan, sehingga sebenarnya mereka mau patuh, tapi karena orang lain tidak ada dukungan dari masyarakat atau orang-orang sekitar, sehingga mereka juga seperti memberontak dan menjadi marah dan merasa dikucilkan, dan sehingga dampaknya apa? Mereka tidak akan mematuhi protokol isolasi mandiri yang ditetapkan pemerintah. Nah, itu semua yang harus kita hindari ya teman-teman. Semoga kita semua terjaga dari infeksi ini, dan kalaupun ada di sekitar kita yang terinfeksi, kita bisa mendukungnya, memberikan support agar mereka cepat pulih kembali dan sembuh kembali. Amin. Nah, giliran saya nih teman-teman. Wah, deg-degan ya teman-teman. Nah, sebelumnya petugas analisnya ini akan menuliskan nama kita dan juga nomor NIK di tabungnya
yang akan digunakan untuk menampung hasil pemeriksaan kita. Tujuannya agar pemeriksaan satu orang dan lainnya itu tidak saling tertukar. Nah, ini saya mengajak ngobrol sebentar petugas analisnya untuk menghilangkan ketegangan saya ya teman-teman. Nah, yang pertama itu swab di tenggorokan. Kita diminta untuk mengatakan A yang panjang, A, seperti itu teman-teman, sambil membuka mulut. Sementara analisnya mengusapkan lidi swab ke tenggorokan kita. Nah, selanjutnya di hidung. Nah, analisnya di sini mencoba menenangkan kita dengan mengatakan bahwa akan terasa perih sedikit dan rasa tidak nyaman sedikit. Dan juga bernafas dengan biasa. Kemudian lidinya dimasukkan ke hidung kita. Akhirnya selesai juga teman-teman swab hari ini. Rasanya itu gimana ya teman-teman, sakit, nyeri ya, tapi setelah habis di swab nggak lama begitu nyerinya hilang teman-teman. Jadi tenang aja, nyerinya nggak lama kok, cuman nyeri kayak pedis-pedis begitu. Terus tadi kan air mata sempat keluar ya. Nah, kata analisnya justru kalau misalnya air mata keluar itu bagus, tandanya berhasil. Semoga ya teman-teman hasilnya negatif. Jadi tadi 2 kali ya teman-teman, diambil di tenggorokan dan juga di dari lubang hidung, tadi hidung sebelah kanan. Jadi kalau misalnya dianjurkan seperti itu harus diikuti ya teman-teman semuanya, karena peningkatan kasus ini juga nah hanya di daerah kita masing-masing, tapi di Indonesia itu peningkatan kasus ini semakin tinggi ya teman-teman. Jadi kita bantu pemerintah dengan kita kooperatif, dan kalau misalnya, dan semoga ya kita berharap ini hasilnya negatif. Tapi kalau misalnya nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya teman-teman, kalau misalnya hasilnya positif ya kita harus ikuti protokolnya, yaitu kita harus karantina mandiri selama 14 hari. Dan dengan begitu kita sudah membantu dan berperan aktif untuk mencegah penyebaran virus ini. Semoga kita sangat berharap ya teman-teman, virus ini segera hilang, tidak ada lagi yang menderita corona dan semuanya sudah bisa beraktivitas dengan protokol new normal, dengan tidak was-was lagi ya. Tapi tetap untuk sekarang kita harus menjaga jarak, tetap pakai masker ya, terus rajin cuci tangan, kita pakai hand sanitizer ya. Kalau saya kemana-mana tetap bawa hand sanitizer. Kita sesering mungkin untuk mencuci tangan, kemudian menjaga jarak ya, minimal 1-2 meter dengan orang lain. Terus jangan lupa tetap jaga kebugaran tubuh kita supaya kita bisa tetap sehat ya, dan virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Oke teman-teman, sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan doakan ya teman-teman semoga hasilnya negatif, amin. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.